gue Aini, dan hari ini gue mau ajak teman-teman buat cari tahu lebih lanjut kenapa sih Mandarin itu harus belajar pinyin, lalu nada, kemudian yang terutama adalah Hanzi atau maksudnya tuh karakter Mandarin yang tulisannya keriting-keriting. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu kenapa, atau lagi belajar Mandarin tapi nggak tahu apa sih fungsinya gue belajar ini, nah teman-teman boleh banget tonton video ini sampai habis. Jadi di beberapa video sebelumnya, gue udah sempat bikin video tentang alfabet dalam bahasa Mandarin atau yang biasa kita sebut dengan pinyin. Nah, kenapa sih harus belajar pinyin dan kenapa itu penting banget buat pemula? Karena yang pertama, karakter Mandarin itu beda sama bahasa Korea atau bahasa Jepang yang ada alfabetikanya. Kita tahu alfabetnya kayak apa, A, B, C, D, E. Sedangkan Mandarin nggak ada susunan kata atau kalimat yang menggunakan alfabet. Adanya alfabet itu hanya cara baca. Karakter Mandarin itu ya punya satu kata atau satu karakter ya punya satu arti, biasanya seperti itu. Jadi belajar pinyin itu penting banget buat teman-teman para pemula yang baru belajar Mandarin itu tahu karakter ini tuh cara bacanya gimana ya. Nah, kalau yang tadi adalah alasan kenapa teman-teman harus belajar pinyin dulu sebelum merembet ke kayak belajar nada atau belajar Hanzi. Sekarang kalau dibalik, kenapa sih harus belajar Hanzi atau karakter Mandarin? Kenapa kita nggak bisa belajar Mandarin mengandalkan pinyinnya aja, tanpa nada, tanpa Hanzi? Kan pinyin lebih gampang gitu. Nah, ada alasannya, dan ini alasannya mutlak banget sih sebenarnya. Jadi dalam bahasa Mandarin, satu cara baca itu bisa punya banyak arti, tergantung bentuk karakternya seperti apa dan tergantung cara bacanya seperti apa. Kalau lo hanya mengandalkan pinyin aja atau alfabet Mandarinnya aja tanpa menggunakan nada, tanpa menggunakan Hanzi, lo pasti akan bingung, ini tuh artinya yang mana sih, atau ini orang sebenarnya lagi ngomongin apa sih. Gue punya contoh. Misalnya kata paling gampang deh, kalau lo baru belajar Mandarin, lo pasti akan diajarkan kata wo. Wo itu arti yang diingat para pemula adalah saya, aku, gue gitu ya. Tapi sebenarnya kata wo dengan nada-nada lain itu punya arti yang berbeda. Kalau wo saya atau wo aku itu tuh cara bacanya wo pakai nada 3. Wo, sedangkan ada wo yang lain yang artinya beda, gak cuman saya atau aku. Nah, wo-nya itu apa aja sih? Contoh ya, misalnya ada wo yang artinya memegang, ya, ada wo yang artinya memegang, atau dalam bahasa Inggris itu lebih gampang hold, grasp, we are grasping onto something, ya. Hold, grasp, itu menahan, memegang ya. Itu wo yang kedua. Wo yang ketiga ada juga artinya yang sarang, rumah, apa nih ya, tempat. Itu wo yang ketiga. Ada juga wo keempat yang artinya tiduran atau telentang. Apa ya namanya tuh? Ya, tiduran gitu maksudnya. Dalam bahasa Inggris itu lie, L-I-E, lie gitu. Jadi kayak kita berbaring. Nah, itu bahasa Indonesia itu berbaring gitu. Itu yang wo keempat. Wo yang kelima ada juga yang artinya tuh sebagai kata sifat, yaitu kaya. Ya, kaya, rich. Atau kalau sebagai kata kerja artinya tuh irigasi. Nah, ini aja baru 5 arti dari satu pengucapan, yaitu wo, yang pinyinnya itu wo. Itu kalau tanpa nada ya. Kalau pakai nada, katakanlah nada 4 yang cara bacanya adalah wo. Jadi kita kayak agak nyentak itu wo gitu ya. Dari kelima arti yang gue sebut tadi, ada 3 kata yang cara bacanya sama, yaitu pakai nada 4, wo. Sedangkan artinya beda. Ada yang artinya tadi memegang,
hold, grasp, ada juga yang artinya berbaring, ada juga yang artinya kaya atau kaya sebagai kata sifat, irigasi sebagai kata kerja. Nah, itu baru satu kata, baru satu cara pengucapan. Gimana kalau yang lain? Masih ada nih. Misalnya hai, gitu ya. Dalam bahasa Mandarin juga ada hai, tapi hai yang paling awam itu biasanya artinya masih. Misalnya hai meyo artinya masih belum. Oh hai meyo si cao, saya masih belum mandi. Misalnya yang kata hai ini. Kata hai ini gue bakal kasih contoh 5 juga arti yang berbeda dari satu cara pengucapan, yaitu hai. Ini sekali lagi tanpa nada ya. Misalnya yang pertama, paling awam tuh para pemula biasanya tahu kata hai ini sebagai artinya masih, atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita sebutnya still, yet, even more, dan sebagainya, as well as itu. Nah, ada juga arti hai yang kedua, ini lebih ya intermediate lah, bukan advance juga, tapi bukan beginner juga. Ini biasanya diketahui sebagai artinya laut. Laut itu juga bahasa Mandarinnya hai. Nah, yang ketiga artinya ada yang anak. Anak itu disebutnya hai juga. Keempat ada yang artinya tuh di sini sebagai kata benda, yaitu artinya evil. Evil tuh apa ya? Iblis ya, jahat. Harm itu merugikan, kayak gitu. Dan yang kelima ada kata benda juga yang artinya tulang atau human bone ya, tulang manusia, tulang gitu ya. Dari kelima arti ini semuanya menggunakan satu cara penyebutan atau penyampaian, yaitu sama-sama hai. Kalau berdasarkan nada, kita ambil nada 2 deh ya. Di sini ada 3 kata yang sama-sama pakai nada 2, hai, tapi artinya beda. Arti yang pertama yaitu yang masih, atau yang kalau dalam bahasa Inggris still, yet, even more. Yang kedua, hai dengan nada 2 hai itu punya arti anak. Hai yang ketiga itu artinya tulang, skeleton, body, bones of the body. Artinya dari kelima arti yang pertama gue sebutin, ada 3 arti yang cara bacanya tuh sama persis, pakai nada 2 hai, tapi artinya beda. Ini tuh kedua cara baca yang memberikan arti bahwa lo ataupun gue yang sama-sama lagi belajar Mandarin nggak bisa cuma mengandalkan pinyin aja, baik dengan atau tanpa nada. Nah, sekarang mungkin lo udah ngerti, oke, gue nggak bisa mengandalkan pinyin aja, walaupun mungkin gue juga udah bisa atau udah paham nada-nada nih ya, nada 1 sampai nada 4. Terus Hanzi atau karakter Mandarin ini sepenting apa sih? Dia tuh memegang peranan apa sampai-sampai itu yang ditakutin banyak orang yang baru belajar Mandarin. Hanzi itu penting banget karena ketika lo nggak tahu cara bacanya gimana, ya lo nggak akan tahu dia lagi ngomongin apa sih, atau ini tuh artinya apa sih gitu. Memang kalau secara conversation atau kita lagi ngobrol, kita kan nggak ngelihat Hanzi di jidat orang gitu atau di bawah leher ada subtitlenya ini Hanzi-nya apa gitu kan. Tapi ketika kita nulis, ketika kita baca, Hanzi tuh yang memperjelas konteks kalimatnya. Ini tuh hai-nya hai masih atau hai laut, ini tuh wo-nya wo yang ruangan atau wo yang berbaring atau wo-nya saya gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung, oke, gue udah tahu nih sekarang pinyin itu penting, nada itu penting, Hanzi itu penting. Gue harus mulai dari mana? Gue harus belajar yang mana dulu? Take it easy, pelan-pelan aja, slowly but surely. Teman-teman belajar yang pasti first and foremost itu harus tahu dulu alfabet atau pinyin, bacanya gimana, cara melafalkannya. Kemudian lanjut ke nada. Nada itu yang akan membedakan juga arti-artinya. Nah, setelah itu baru belajar ke Hanzi. Hanzi selalu dimulai dari textbook biasanya. Atau kalau teman-teman nggak pakai textbook, bisa dari video-video atau dari kamus kalau rajin. Dan selalu cara paling gampang, cara paling efektif untuk
menghafal Hanzi, cara baca Hanzi ini tuh bagaimana adalah dengan ditulis berulang kali. Poinnya nggak perlu takut, nggak perlu ngerasa overwhelming, kok kayaknya ini susah banget belajar Mandarin, karena belajar Mandarin ataupun belajar bahasa lainnya nggak sesusah yang dibayangkan. Yang penting, langkah pertama adalah melangkah dulu, mulai dulu. Ketika lo udah mulai, pasti lama-lama lo akan makin tertarik, makin seru juga. Mungkin lah, dan pasti banget ada satu waktu tertentu, satu titik tertentu di mana lo ngerasa, aduh kok susah banget sih, kok jenuh, kok suntuk. Itu suatu hal yang tak terhindarkan, lo pasti ngalamin itu. Tapi ketika lo ada di posisi kayak gitu, lo ingat selalu apa alasan lo mau mulai, dan hal-hal apa sih yang bisa bikin lo happy banget ketika lo mempelajari bahasa itu. Jadi buat teman-teman, gak perlu takut belajar Mandarin gak selesai itu. Ingat, yang pertama selalu mulai dari pinyin, nada, lalu hanzi. Ya, latihan nulis, latihan baca. Sering-sering dengerin dan nonton video gue di Instagram dan di YouTube. Dan ya, banyak-banyak nontonin video-video YouTube lain dan video-video lain juga di Instagram dari orang-orang lain yang jelas lebih berpengalaman, lebih native dari gue, karena kan gue orang Indonesia ya. Ya mereka kan mungkin orang China asli atau orang Taiwan asli, ngomongnya pasti akan lebih fluent. Jadi banyak-banyak dengerin, banyak-banyak baca, banyak-banyak latihan nulis. Dan terakhir, jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk mencoba. Ketika lo salah, ya coba lagi. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Hari ini videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman ngerti kenapa sih Mandarin tuh nggak bisa cuma belajar pinyin aja atau nada aja. Dan sampai ketemu di video lainnya. Have a nice day. Kan pinyin lagi. Kita ambil